Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia yang insyaAllah akan kita pelajari tafsirnya, yaitu surat Asy-Syams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Huruf lam itu bukan huruf qalqalah. Jadi kalau bukan huruf qalqalah tidak perlu diapakan? Dipantulkan. Contoh yang keliru, fa'al. Apa? Fa'alhamaha. Yang betul apa? Fa'al. Ditahan. Ya. Karena huruf qalqalah ada berapa? 5. Apa itu? Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Ada enggak huruf lam? Enggak ada. Maka tidak perlu diqalqalahkan. Seperti alhamdulillah. Apa? Alham. Yang betul bagaimana? Alham. Ya, tidak perlu dipantulkan. Kita ulangi. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga para pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Juga para pemirsa Yufid TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sudah menyampaikan prolog sebelum memasuki tafsir surat Asy-Syams. Tentang apa kemarin? Tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Kali ini kita akan masuk muqaddimah tafsir surat Asy-Syams. Seperti biasanya dalam muqaddimah ini kita akan membahas beberapa poin, mulai dari nama surat ini, kemudian asbabun nuzul, sebab diturunkan, keutamaan surat ini, kemudian kapan dianjurkan untuk dibaca. Lantas apakah surat Asy-Syams ini makkiyah atau madaniyah? Berapa jumlah ayatnya? Dan terakhir tafsir global surat Asy-Syams. Inilah poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini, diawali dengan nama dari surat ini. Mayoritas kitab tafsir dan rata-rata mushaf Al-Quran menggunakan nama yang simpel, yaitu surat apa? Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Walaupun di dalam buku yang lainnya, seperti Imam Bukhari di dalam Sahihnya, beliau lebih memilih untuk menamainya dengan satu ayat yang pertama. Apa itu? Wasyamsi wadduhaha. Jadi ada yang menamainya Asy-Syams dan ada yang menamainya apa? Wasyamsi wadduhaha. Ada sebagian ulama lebih suka nama yang kedua, kenapa? Padahal namanya apa? Panjang. Kata mereka supaya enggak tertukar dengan surat yang awalnya juga ada kata-kata syamsnya. Apa itu? Apa? Surat? Kok Tharik? Yang awalnya ada syamsnya, apa itu? Apa? At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Kan awalnya sama-sama apa? Syams. Ya.
Ada sebagian ulama mengatakan mendingan pakai wasyamsi wadduhaha saja supaya tidak tertukar-tukar dengan apa? Surat At-Takwir. Walaupun idza syamsu kuwirat juga terkenal dengan nama apa? At-Takwir, sehingga tidak ada masalah insyaallah. Pakai nama Asy-Syams juga tidak ada masalah karena surat yang tadi idza syamsu kuwirat itu sudah terkenal dengan nama At-Takwir, bukan Asy-Syams. Berarti sudah berapa nama ini? 2. Yang pertama Asy-Syams, yang kedua wasyamsi wadduhaha. Poin yang kedua, asbabun nuzul. Sebab diturunkan surat Asy-Syams. Belum kita temukan adanya dalil khusus yang menyebutkan bahwa surat Asy-Syams itu diturunkan karena ada peristiwa anu. Ya. Belum ditemukan adanya keterangan tersebut, maka kita katakan wallahu a'lam asbabun nuzulnya tidak ada. Akan tetapi para ulama kita mengatakan bahwa surat Asy-Syams ini diturunkannya adalah setelah surat Al-Qadr. Apa awalnya Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan surat Asy-Syams ini diturunkan sebelum surat Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Berarti kalau berdasarkan urutan kapan turunnya, maka surat Asy-Syams ini terletak di antara 2 surat. Surat apa tadi? Al-Qadr sama surat apa? Al-Buruj. Nah, di tengah-tengahnya ada surat Asy-Syams. Keutamaan surat Asy-Syams. Ada beberapa isyarat yang menunjukkan tentang keutamaan surat Asy-Syams. Yaitu apa yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Dan ini hadis pernah saya sampaikan ketika awal tafsir surat Al-Lail. Yaitu ketika ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi apa? Imam. Kemudian membaca surat Al-Baqarah. Masih ingat? Ingat apa enggak? Enggak. Atau enggak hadir? Enggak hadir gimana? Ingat. Yang hadir saja belum enggak ingat, apalagi yang enggak hadir. Jadi kisah ini diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Mu'adz bin Jabal kalau sholat Isya beliau sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makmum bersama Rasul. Setelah selesai sholat Isya, beliau pulang. Kemudian ngimami masyarakatnya di kampungnya. Ngimami apa? Sholat Isya. Ngimami sholat Isya. Loh, gimana sholat? Ya boleh. Ya. Terus niatnya apa? Ya niatnya sholat sunnah. Sholat 4 rakaat. Jadi Jabir, siapa? Mu'adz bin Jabal itu sholat Isya bareng sama Nabi SAW sebagai apa tadi? Makmum. Kemudian saya itu pulang ke kampungnya, kemudian jadi imam sholat Isya buat masyarakatnya. Berarti kira-kira lebih malam atau lebih malam, lebih larut kan? Karena dia sudah selesai sholat sama Nabi baru pulang ke kampungnya. Dan kelihatannya kampungnya agak jauh. Karena kalau dekat, ngapain mereka sholat di kampungnya? Ngapain mereka nggak pergi bersama Rasul SAW? Kemungkinan jaraknya agak jauh. Sudah selesai sholat, masih jalan lagi ke kampungnya. Berarti kan sudah larut, sudah lebih malam lagi. Ternyata Jabir mengawali sholatnya dengan alif lam mim. Orang mandek nongkono. Gak seperti sebagian imam taraweh yang sholatnya kilat khusus. Ya. Alif lam mim ternyata langsung ruku. Enggak, ini benar-benar alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal terus. Salah satu di antara jamaahnya metal. Metal itu apa? Memisahkan dirinya.
Karena lama banget. Akhirnya dia sholat sendirian. Kemudian dia salam sendirian, pulang. Ya. Nah, Mu'adz, yang cerita Jabir. Tapi yang ngimami siapa? Mu'adz. Berarti Jabir ini saksi mata. Nah, Jabir ngelihat kejadiannya. Mu'adz ini kemudian mungkin dikasih tahu sama jamaah yang lainnya bahwa tadi pas sholat ada yang metal, ada yang memisahkan diri dan meneruskan sholat sendirian. Maka kemudian ditemui orang tersebut oleh Mu'adz bin Jabal dan dia mengatakan, ana fakta ya fulan, apakah kamu telah menjadi orang munafik wahai fulan? Kok bisa-bisanya kamu memisahkan diri dari jamaah? Yang lainnya pada sholat sampai selesai. Kenapa kamu memisahkan diri sholat sendirian? Salam sendirian terus pergi. Maka kemudian orang yang ditanyai oleh Mu'adz tadi, apakah kamu munafik? Dia mengatakan, enggak, saya bukan orang munafik. Wallahi la'atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannahu. Demi Allah, kata orang tadi. Orang siapa? Yang memisahkan diri. Demi Allah, saya akan datang kepada Rasul SAW dan saya akan laporkan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ucapkan kepadaku kepada beliau. Maka kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz kira-kira ikut enggak? Ya ikut. Masa enggak ikut? Ya, ikut. Mu'adznya ikut, makmumnya ikut. Maka lalu makmumnya ini laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan alasannya. Kenapa dia ketika Mu'adz sholat dia memisahkan diri, alasannya apa? Dan ini perlu dijelaskan ketika kita tertuduh melakukan sesuatu atau memiliki sifat sesuatu yang negatif, sedangkan kita tidak memiliki itu, kita terlepas dari hal yang negatif tersebut, maka dijelaskan. Karena orang lain tidak tahu isi hati kita. Sahabat ini lahiriahnya melakukan sesuatu yang keliru apa benar? Keliru karena memisahkan diri. Ya. Sahabat ini lahiriahnya melakukan sesuatu yang keliru tapi dia punya alasan. Alasan ini disampaikan supaya tuduhan tadi bisa dihindarkan, bisa dikelirkan tuduhannya. Maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ashabuna wadhiha na'malu bin nahari. Wahai Rasul, kami ini kerjaannya adalah nyirami kebun. Ya. Dan jangan digambarkan, dibayangkan pakai apa? Pakai diesel. Belum ada diesel saat itu. Berarti yang mereka lakukan apa? Nimba. Iya kalau kebunnya 3x3. Ini kalau kebunnya 1 hektar. Berarti dia nimba, ngusung, nyirami. Di siang hari kami ini capek wahai Rasul. Wa inna Mu'adzan shalla ma'akal isya thumma ata faftataha bi suratil Baqarah. Nah Mu'adz ini wahai Rasul sudah sholat bareng engkau. Setelah sholat bareng engkau baru apa? Pulang. Berarti kan sudah larut. Tahu-tahu suratannya baca surat Al-Baqarah. Itu alasannya si tukang apa tadi? Tukang nyirami tanduran tadi. Begitu mendengar keterangan yang disampaikan oleh makmum tadi, kira-kira yang ditegur sama Rasul SAW siapa?
Mu'adz atau makmumnya? Mu'adz yang ditegur oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, afattanun anta? Apa kamu pengen bikin fitnah, wahai Mu'adz? Fitnah itu maksudnya bikin keributan, bikin huru-hara, bikin keresahan. Itu kira-kira makna fitnah. Jadi bukan fitnah lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Bukan itu maksudnya. Apakah kamu pengen bikin ribut, wahai Mu'adz? Iqra' bikadza wa qra' bikadza. Kalau kamu ngimami ini cukup baca surat anu dan surat anu. Nabi SAW menyebutkan alternatif suratan yang kira-kira masuk akal ketika ada kondisi makmum seperti tukang apa tadi? Siram tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, surat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW ternyata surat apa? Salah satunya adalah surat Asy-Syams. Falau sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghsha. Wahai Mu'adz, lebih baik kamu itu salat ngimami pakai sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghsha. 3 contoh surat yang kira-kira ideal untuk dibaca di sholat apa? Isya. Surat apa tadi? Al-A'la, Asy-Syams, Al-Lail. Itu idealnya seperti itu. Jadi kalau ada imam sholat Isya bacanya suratan tadi itu dan yang serupa berarti yang kira-kira panjangnya segitu. Itu panjang apa pendek? Ya tergantung langgarnya. Kalau di sebagian langgar suwe tomben. Padahal itu sudah ada diskon yang sangat jauh dari surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian Nabi SAW kasih alasan. Fa innahu yusalli wara'akal kabiru. Mu'adz, yang sholat di belakangmu itu ada yang sudah tua. Mbah-mbah yang sudah nafasnya 1, 2 ya. Kemudian mau bangkit saja susah. Apa? Beyek ya, encok ya. Al-kabiru wad-dhaifu, dan ada yang lemah. Mungkin karena sakit ya. Mungkin karena fisiknya ada gangguan. Wadzul hajah. Dan ada orang yang punya keperluan. Apalagi yang biasa ngimami di masjid yang letaknya di pinggir jalan raya. Ini harus lebih memperhatikan lagi kondisi makmumnya. Ini mau mampir saja sudah alhamdulillah. Apalagi kadang-kadang dia naik travel. Naik apa travel? Dari penumpang travel 15 orang yang sholat berapa orang? Sopirnya sholat? Gak tahu. Ada yang sholat, ada yang tidak. Ya katakanlah dari 15 orang, 3 orang sholat. Berarti kan dia dalam posisi apa ya? Dalam posisi kejepit dalam tanda kutip ya. Padahal sebenarnya tidak kan. Yang 12 nunggu. Yang 12 nunggu di mana? Di mobil. Yang 3 ini sholat. Dia adalah sholat dalam keadaan ya agak gimana gitu. Ditunggui sama orang semobil. Tahu-tahu imamnya baca apa? Al-Baqarah. Ya. Maka perlu diperhatikan. Jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan atau surat Asy-Syams ini punya keistimewaan sebagai sebuah surat yang dianjurkan untuk dibaca oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu alternatif di dalam suratan surat sholat apa tadi? Isya. Yeah.
Walaupun tidak mesti harus surat itu. Nabi SAW juga pernah ketika isya'an membaca surat Wattini Wazzaitun. Pernah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Milih mana? Ya dua-duanya. Ya, kadang pakai ini, kadang pakai itu. Ini adalah tentang keutamaannya. Jadi surat Asy-Syams ini direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk dibaca antara lain di dalam dalam sholat Isya. Ada beberapa buku tafsir seperti tafsir Al-Baydawi membawakan sebuah hadis yang menerangkan secara spesifik keutamaan surat Asy-Syams. Yaitu hadis yang berbunyi, man qara'a surata wasyamsi, barang siapa yang membaca surat wasyamsi, faka'annama tasaddaqa bikulli syai'in tala'at alaihi syamsu wal qamar. Barang siapa yang membaca surat wasyamsi, maka seperti bersedekah dengan segala sesuatu yang terkena sinarnya matahari dan sinarnya bulan. Apa? Barang siapa membaca surat wasyamsi, maka mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah segala sesuatu yang terkena sinarnya matahari dan sinarnya bulan. Sedekah apa berarti? Bumi semuanya. Orang membaca wasyamsi, pahalanya seperti sedekah bumi. Sayangnya, hadis yang tadi barusan dibacakan dinilai oleh Imam Al-Mudawi sebagai hadis yang palsu. Hadis yang apa? Palsu. Ngasuk-ngasuk lah, nyong rasa sedekah lah. Macam apa? Wasyamsi bae. Ya. Hadisnya palsu. Cukup tadi hadis yang Bukhari Muslim menunjukkan bahwa Asy-Syams adalah salah satu surat istimewa. Buktinya dianjurkan oleh Nabi SAW, direkomendasikan untuk dibaca di dalam sholat, terutama sholat apa tadi? Isya. Poin berikutnya, surat Asy-Syams Makkiyah atau Madaniyah. Masih ingat Makkiyah Madinah bedanya apa? Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dari mana ke mana? Mekah ke Madinah. Kalau Madaniyah berarti setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kira-kira Makkiyah apa Madinah nih Asy-Syams? Makkiyah? Gak ada yang ngomong Madaniyah? Alhamdulillah. Memang para ulama tidak berbeda pendapat. Semua ulama mengatakan bahwa surat Asy-Syams adalah Makkiyah. Ijma' para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Mawardi, Imam Al-Qurtubi, Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Al-Alusi. Syekh Al-Alusi. Jumlah ayat surat Asy-Syams. Berapa ayat? Wah, udah ngelihat berarti. Ada perbedaan pendapat ternyata di antara para ulama. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16. Jadi surat Asy-Syams menurut sebagian ulama ayatnya ada 15 dan menurut sebagian ulama yang lain ada 16. Kok bisa Ustaz? Padahal suratnya sama. Kenapa kira-kira? Apakah yang 16 itu nambahi apa? Ayat, yang 15 ngurangi ayat? Bukan. Karena ada satu ayat, yaitu ayat fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Menurut sebagian ulama ayat ini satu. Ayat ini satu. Mulai dari apa tadi? Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Satu ayat. Kalau menurut ulama yang mengatakan ini satu ayat, berarti jumlah ayat surat Asy-Syams ada berapa? 15. Tapi menurut sebagian ulama ini 2 ayat. Kira-kira motongnya di mana? Fakallabuhu fa'aqaruha. Satu ayat. Terus
fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ayat yang kedua. Satu ayat yang menurut ulama sebelumnya dijadikan satu, menurut ulama yang ini dijadikan dua. Makanya menurut mereka ada berapa ayat? 16 ayat. Tapi kalau kita lihat di mushaf Al-Quran kita, tertulisnya berapa? 15 ayat. Yang terakhir, surat Asy-Syams ini apa isinya? Secara global isinya ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, penjelasan tentang makhluk istimewa Allah. Apa yang pertama? Penjelasan tentang makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Ada berapa makhluk di situ? Hitung jajal. Ada 7. Ada apa? 7. Kita awali dari yang makhluk pertama. Wasyamsi wadduhaha. Apa ini? Matahari. Wal qamari idza talaha. Apa? Bulan. Wan nahari idza jallaha. Siang. Wal laili idza yaghshaha. Kebalikannya, malam. Terus apa? Was samai wa ma banaha. Langit. Terus wal ardi wa ma tahaha. Bumi. Sudah berapa ini? 6. Yang ketujuh, wa nafsiu wa ma sawwaha. Apa itu? Jiwa. Jiwa yang ada di dalam diri kita. Ini semualah makhluk-makhluk yang istimewa. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai media sumpah karena istimewa. Yang perlu kita perhatikan bukan hanya yang di luar. Ternyata setelah menyebutkan 6 makhluk di luar, Allah tidak melupakan makhluk yang terdekat dengan kita, yaitu apa? Jiwa kita sendiri. Ada berapa ini? Ada 7. Dan 7 makhluk ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan keesaannya. Nanti kita akan jelaskan insya Allah secara detail ketika kita masuk satu persatu dari makhluk itu insya Allah. Ini poin yang pertama, penjelasan tentang makhluk istimewa ciptaan Allah. Poin yang kedua, motivasi untuk beramal. Motivasi untuk beramal dan peringatan dari maksiat. Apa? Motivasi untuk beramal dan peringatan dari maksiat. Dari mana kita ambil poin ini? Dari ayat yang ke-9 dan 10. Hafal? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa? Beramal. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Dan telah rugi orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa? Maksiat. Jadi jiwa itu ada yang mensucikan dan ada yang mengotori. Yang mensucikan adalah yang rajin beramal. Dan yang mengotori adalah yang berbuat maksiat. Ini yang kedua. Kita ulang yang pertama apa tadi? Penjelasan tentang makhluk-makhluk istimewa ciptaan Allah. Yang kedua, motivasi beramal dan peringatan dari maksiat. Yang ketiga, dan inilah ayat ke-11 sampai ayat yang terakhir. Ancaman bagi kaum musyrikin bahwa mereka sangat mungkin ditimpa azab. Sangat mungkin ditimpa azab. Seperti azab yang ditimpakan kepada kaum Tsamud. Itu fungsinya. Allah cerita tentang kadzabat Tsamudu bitagwaha. Fungsinya Allah cerita tentang kejadian yang menimpa kaum Tsamud. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya, apa kelebihannya kaum Tsamud?
tukang pahat gunung cadas. Ya, itu keistimewaannya. Ternyata mereka habis semuanya. Azabnya nanti kita akan bahas ketika kita masuk ayat ini. Jadi ayat ini fungsinya menceritakan tentang kaum Samud dan apa yang mereka alami berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan buat kaum musyrikin yang mereka berbuat syirik dan menolak dakwahnya Rasul, hati-hati kalian kalau terus-terusan seperti ini, kalian akan ditimpa azab seperti azab yang Allah timpakan kepada kaum Samud. Ancaman ini serius enggak? Buktinya serius apa? Buktinya serius. Allah bersumpah berapa kali? 7 kali. Mulai dari wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, demi jiwa. 7 kali Allah sumpah untuk menegaskan bahwa ancaman itu tidak main-main. Kira-kira kalau Allah enggak sumpah, kita percaya enggak? Allah enggak pakai sumpah menyampaikan sesuatu, Allah menyampaikan sesuatu enggak pakai sumpah. Percaya? Kenapa percaya? Karena Allah enggak mungkin bohong. Lah ini sudah Allah enggak pakai sumpah kita akan percaya. Allah sumpah berapa kali? 7 kali. Maka ini sesuatu yang sangat serius. Ini kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, ada 2 pengumuman. Ada 2, masih ada waktu kan? Masih. Pengumuman yang pertama, kabar gembira. Apa kira-kira? Kerja bakti. Sudah rindu kita dengan kerja bakti. Lama sekali kita nggak bersua dengan kerja bakti. Kapan? 1 Januari. Loh, daripada orang genah, mendingan apa? Kerja bakti. 1 Januari. Maka malamnya jangan begadang. Ngapain toet-toet? Saya nggak tahu untungnya apa toet-toet. Ya, rame. Ya, hanya rame saja. Kerja bakti juga rame. Rame berpahala. Kerja bakti tanggal 1 Januari. Bertempat di Pondok Pesantren Tunas Ilmu. Apa yang kita lakukan Ustaz? Yang kita lakukan adalah menggali dan menggali. Jadi pondasi yang sudah kita gali beberapa bulan yang lalu itu ternyata kurang dalam. Kemarin kita gali cuma 2 meter. 1,5 meter. Sekarang mau kita akan dalamkan 2,5 meter. 1 meter lagi. Maka kira-kira alat yang dibutuhkan apa? Pacul. Ya, kejik, sekop dan teman-temannya. Ya. Sama kalau ada yang punya diesel di bawah. Kenapa? Hujan terus sekarang. Jadi airnya lumayan. Ya, kami di pondok cuma ada diesel 2. Sedangkan lubangnya ada berapa itu? Ada 14 apa berapa gitu. Ya, maka butuh diesel banyak ya. Itu kerjaan pertama kita adalah gali. Kerjaan yang kedua adalah nebangi pohon pisang. Wah, gampang. Ini tanah yang akan kita bangun masjid di atasnya insyaallah. Tanah yang akan kita bangun masjid di atasnya masih ada pohon-pohon pisang. Monggo digali. Pisangnya sudah habis. Pisangnya sudah habis. Ustaz pengen pisang, ibu-ibu tugasnya itu. Ya, nanti ibu-ibu sudah ada tugas khusus, mereka menyediakan apa namanya itu? Bensin. Menyediakan bensin, mau minuman Bu, mau snack, mau nasi, monggo terserah Bu. Yang penting kira-kira bapaknya kuat. Ya. Jadi itu pekerjaan kita insyaallah tanggal 1 Januari mulai jam 7. Mulai jam 7 pagi insyaallah. Karena blok kotor ya, maka siap-siap bawa ganti.
pakai bawa ganti ya, karena kita akan main tanah ya, kita akan main tanah. Dan tolong nanti ketika yang nebangi pohon pisang itu jangan cuma ditebangi toh, sekalian diambil akarnya ya, karena kalau misalnya cuma ditebangi saja nanti sebentar lagi sudah tumbuh lagi. Jadi kerja itu yang serius. Jadi sekalian sama apanya? Sama akar-akarnya. Makanya pacul tetap diperlukan. Golok, pacul, gejik, ya, linggis dan lain-lain. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, nanti ketika panjenengan keluar dari masjid ini pada Isya, panjenengan akan dapat ini. Panjenengan akan dapat ini. Ini informasi tentang masjid yang kita bangun. Nah, ini informasi tentang masjid yang kita bangun. Silahkan dibawa ke rumah, dipelajari, dieksekusi. Jangan cuma dipelajari aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Masih ada waktu? Masih ada 6 menit. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, masih ada 6 menit. Silakan. Boleh atau tidak membaca kitab agama lain? Mungkin kitabnya orang Nasrani, Injil gitu ya. Tergantung tujuannya apa. Tergantung tujuannya apa. Satu. Yang kedua, kondisi orang yang membaca. Pertama apa? Tujuannya apa? Yang kedua, kondisi orang yang membaca. Saya awali dari kondisi terlebih dahulu. Orang yang membaca ini kondisinya bagaimana? Apakah dia punya basic, punya pondasi yang kuat atau tidak? Kalau misalnya dia punya pondasi yang kuat, basicnya bagus, pemahaman dia tentang agama Islam bagus, maka tidak apa-apa dengan syarat yang kedua, nanti saya akan jelaskan. Yaitu maksudnya membaca apa. Kalau kondisinya basicnya nggak kuat, Al-Quran jarang baca. Ya. Apalagi mengkaji isinya. Bacanya aja jarang, apalagi mengkaji isinya. Basicnya lemah, pondasinya rapuh, pemahaman akidahnya kurang. Maka tidak boleh. Kalau basicnya kuat, maka ada syarat berikutnya. Apa tadi? Tujuannya apa? Kalau sekedar tujuannya untuk, ya buat hiburan Ustaz. Nggak perlu. Nggak perlu. Tapi kalau tujuannya adalah ingin meluruskan sesuatu yang menyimpang. Dia membaca ini untuk berdiskusi dengan seseorang yang dia inginkan bisa diajak masuk ke dalam Islam. Ini namanya kristologi. Apa namanya? Kristologi. Ya, mempelajari agama lain, terutama agama Nasrani, untuk meluruskan sesuatu yang perlu diluruskan. Untuk berdiskusi dengan orang-orang yang mencari kebenaran. Dalam kondisi seperti itu, kalau dia punya apa tadi? Basic yang kuat, akidah yang mumpuni, dan dia punya tujuan yang baik seperti itu, maka tidak apa-apa. Jadi jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Tergantung 2 poin yang tadi saya sampaikan. Ada yang lain? Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mengutas segala kurangnya. Jangan lupa nanti panjenengan akan dapat leaflet ini. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.